Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua para peserta Top Millennial Indonesia. Ya, ini adalah video terakhir dari saya ya untuk kelas multimedia pembelajaran interaktif. Di bagian akhir ini saya akan memberikan finishing terhadap media yang kita buat. Ya, di sebelumnya kita sudah membahas semua bab ya, utamanya dalam konteks pembuatan struktur, pembuatan rangkaian desain gitu ya, pembuatan tombol navigasi dan berbagai macam yang sudah kita pelajari. Nah, tentu setelah kerangka, struktur, tombol navigasi sudah selesai, desain sudah bagus gitu ya. Yang perlu kita kemudian lakukan adalah mengisi setiap slide by slide. Jadi contohnya di sini pada materi pembelajaran, di sini saya lihat di ciri-ciri makhluk hidup ya. Ini nanti kita bisa memasukkan teks, bisa memasukkan musik ya, berupa juga video dan sebagainya yang kita masukkan pada setiap slide by slide seperti ini. Contohnya bernafas, ini yang dimaksud bernafas itu apa sih? Kemudian dituliskan ya. Kemudian yang dimaksud dengan memerlukan makanan itu apa begitu. Kalau perlu dia berupa sebuah audio, juga materi bisa berupa audio. Tidak hanya berupa teks penjelasan ya, bisa juga berupa video. Nah, ini saya contohkan untuk pembelajaran kita ini pada ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak ya. Nah, di bergerak sini saya masukkan teks penjelasannya, kemudian saya tambahkan dengan video. Jadi yang namanya kita pembelajaran multimedia pembelajaran interaktif ya, ini tidak hanya menggunakan teks sekali lagi, tapi bisa berupa teks, audio, video, animasi dan sebagainya. Dan disitulah Anda harus kreatif mencari bahan untuk pembelajaran ya, sehingga nanti siswa berbeda begitu belajar dengan buku ya, dengan belajar menggunakan media pembelajaran seperti ini. Tentunya pengayaan materi itu jauh lebih banyak ketika dilakukan menggunakan multimedia pembelajaran berbasis ICT seperti ini. Nah, disitulah kreativitas seorang guru, bagaimana selain membuat desain yang luar biasa bagusnya adalah bagaimana memiliki bahan, memiliki materi yang memperkaya pengetahuan dan keterampilan siswa ya. Nah, ini saya contohkan satu saja, semoga Anda nanti terinspirasi untuk mengisi ya, memberi konten pada setiap slide by slide dengan konten-konten yang menarik. Oke ya, di sini saya contohkan ya, di sini saya masukkan sebuah teks seperti ini ya. Jadi mudah saja sebenarnya, intinya Anda tinggal menulis insert ya kan, text box ya. Text box ini kemudian Anda tuliskan di sini. Kemudian setelah itu saya masukkan video ini. Ya, video. Di sini saya masukkan dari menu insert, kemudian video ya. Ya, video on my PC ya, karena kita mengambil dari komputer kita begitu ya. Insert gitu kan, gampang ya. Nah, masuk video seperti ini adalah tinggal kita melakukan pengformatan. Ini contohnya masuk ya, ini di format begini. Misalnya Anda mau kasih border, mau kasih apa, ini seperti image, seperti apa-apa yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga pada playback, kalau video ini nanti mau di otomatis atau on click begitu ya. Di sini kan settingannya on click, jadi nanti nunggu diklik gitu. Atau Anda bisa memilih otomatis, maka dia langsung tayang otomatis. Nah, itu saja ya. Nah, ini bisa ditambahkan juga dengan ini ya untuk penjelasan. Jadi prinsipnya sangat mudah untuk menambahkan objek ya. Ini sangat tergantung kreativitas Anda. Termasuk kalau kita membuat tag ya, pengaturan fontnya ya kan, pemilihan font yang jelas. Jangan menggunakan font-font yang tipenya keriting ya. Jadi keriting, saya sebut keriting kayak gini nih. Misalkan coba kita lihat ya, font-font yang sulit dibaca begitu ya, kayak gini nih. Nah, ini kan fontnya sulit dibaca. Siswa itu ketika membaca harus, aduh ini bacanya apa gitu. Ini jangan Anda pakai ya. Carilah font yang mudah dibaca oleh siswa, itu mudah, jelas gitu ya. Kalau slide-nya ini masih muat, Anda bisa memperbesar font size-nya gitu. Jadi dibuat lebih besar begitu, boleh ya. Jangan terlalu kecil-kecil gitu. Kecuali karena kita memang mau ada beberapa objek ya kan, nah nanti diatur sedemikian rupa tetap masih jelas gitu ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, tapi intinya adalah siswa mudah membaca begitu. Kemudian pemilihan warna, pemilihan format-format lainnya silakan Anda terapkan. Ini sudah kita pelajari berkali-kali ya. Nah, ini kan sama aja kalau Anda mau pakai shape ya, ini shape style. Jadi kotaknya ini mau dikasih warna bingkai, contohnya ini saya kasih outline misalkan ya, saya kasih outline. Nah, ini kan ada outline nih merah nih. Nah, outline-nya merah ini kalau mau pakai. Kalau tidak ya di sini tidak usah kita setting ya, outline-nya kita no saja begitu. Mau kasih background ya silakan shape fill ya kan. Nah, begitu lihat. Nah, background saya menjadi kuning begitu dan seterusnya ya. Kemudian mengatur pada format teks, di sini ada format teksnya word art style. Nah, Anda bisa memilih yang sudah jadi seperti ini, tinggal diterapkan ya, banyak sekali begitu
ya seperti ini, atau Anda mau mengaturnya sendiri dengan mengatur pada text fill ya, warnanya mau apa, kemudian text outline, garis tepinya, kemudian text effect, nah disini kasih glow, nah seperti itu ya, ada glownya, ada shadow begitu. Nah ya, semua terserah Anda ya, Anda bisa berpikir kreatif di sini, mencoba-nyoba saja. Jadi semakin Anda belajar, semakin akan menemukan hal-hal yang menarik dan Anda, wah ini bagus begitu ya. Jadi nanti sesuai dengan style Anda begitu ya. Ini kan sudah berkali-kali kita gunakan, jadi tinggal pengembangannya, penerapan gitu. Oke ya, itu anggaplah ini sudah selesai. Saya pikir ini kan hal yang simpel ya. Nah, yang berikutnya adalah pengaturan animasi. Ketika kita memasukkan sebuah objek teks berupa objek gambar kayak gini atau video, nah yang kita perlu pikirkan adalah animasi. Lihat, animasi, menu animation ya. Menu animation, kalau perlu Anda tampilkan ini animation pen atau panel animasi ya. Caranya nih animation pen, ini Anda klik saja maka akan aktif di sini. Nah, mengatur animasi ini begini. Pertama tentu adalah judul nih. Judul bergerak ini ketika nanti diklik tombol bergerak gitu kan muncul bergerak. Kemudian muncul keterangannya, muncul ini keterangan juga, kemudian muncul videonya. Yang perlu Anda perhatikan adalah bahwa di sini kita membuat multimedia pembelajaran interaktif, di mana setiap bagian itu kita menginginkan akan muncul jika diklik tombolnya, begitu ya. Berbeda dengan presentasi linear ya, yang hanya klik kemudian ganti slide, ganti tag gitu. Bukan, tapi kita kan menggunakan tombol-tombol yang kayak gini ya, yang banyak sekali. Oleh karena itu di sini perlu pengaturan yang perlu Anda pahami adalah bahwa penggunaan animation ya, animation pada multimedia pembelajaran interaktif itu di sini ada tipenya nih, lihat ya. Ketika Anda sudah pilih ini, contohnya bergerak ya, saya bergerak ini, anggaplah ini belum ada animasi, ini saya netralkan dulu. Nah, begini ya. Bergerak ini kan belum nih, belum saya kasih animasi. Maka lihat di sini pada menu animation kan dia masih off nih ya, kalau belum ada animasi. Nah, kemudian di sini non. Nah, sekarang mau saya kasih animasi. Nah, maka saya pilih di sini ya. Nah, Anda bisa pilih entrance, yaitu animasi yang masuk, jadi dari tidak ada menjadi ada, emphasis berjalan di tempat, exit hilang begitu, kebalikannya daripada entrance. Dan motion path menentukan arah ya. Ini juga sudah kita bahas sebenarnya ya, tapi saya perjelas lagi. Nah, sekarang di sini saya pilih satu animasi, contohnya zoom nih ya. Nah, begitu. Set. Nah, nanti teks akan muncul begitu. Nah, pengaturannya adalah di sini, lihat. Ketika kita sudah memilih tipe animasinya di sini, yang perlu Anda atur adalah ini, startnya. Kapan itu animasi berjalan atau mulai. Nah, kalau kita menggunakan presentasi multimedia pelajaran interaktif seperti ini, maka pilihannya dua, with previews atau after previews. Jangan pakai on click gitu ya. Kalau pakai on click itu artinya kan nanti setiap kita klik dia bergerak. Nah, sedangkan yang kita pakai adalah multimedia pembelajaran interaktif, di mana setiap objek itu nunggu diklik dulu baru tayang. Maka di sini ini pilih ya. Saya akan gunakan with previews. Jadi untuk objek pertama yang akan saya tampilkan di dalam slide ini adalah kita pilih dengan menggunakan with previews. Artinya bareng tampilan pertama. Jadi nanti ketika saya klik tombol bergerak ini ya, dari manapun kan, dari posisi manapun, klik tombol bergerak ini maka muncullah tulisan bergerak. Begitu, settingannya begitu. Nah, yang kemudian kita pikirkan adalah teks-teks berikutnya atau objek-objek berikutnya. Nah, ini juga tidak boleh menggunakan on click. Kalau on click nanti dia malah justru tidak tampil animasinya itu ya, karena kan semua berdasarkan tombol yang diklik. Oleh karena itu, ini settingannya adalah Anda menggunakan after previews. Ini juga. Jadi cara mudahnya begini, setelah satu teks pertama Anda pilih yaitu with previews ya. Kemudian tag atau objek lainnya silahkan disetting animasinya, animation ini ya. Nah, ini punya saya contohnya yang ini saya pilih float in, float mengambang ya, masuk. Nah, ini juga nanti setiap Anda memilih tipe animasi di sini masih ada efek ya. Jadi contohnya float saya ini dari atas ke bawah nih. Saya pilih dari atas ke bawah ya, float down jadi ke bawah gitu, menurun. Kalau ini kan naik. Nah, gitu. Kemudian yang ini saya pilih dengan grow and turn ya, jadi tumbuh gitu dari kecil menjadi lebih besar. Kemudian yang ini saya pilih zoom juga seperti ini. Nah, setelah itu Anda tinggal pilih sini ya, start duration. Nah, ini saya buat gini aja, 3 teks ini, 3 objek ini ya, klik ini, kemudian tekan tombol shift, klik yang ini, klik yang ini. Ini saya pilih semuanya after previews. Nah, begitu. After previews. Kalau yang tadi bergerak ini saya pilih with previews. Yang ketiga objek ini saya pilih after previews. Apa maksudnya? After previews artinya dia akan bergantian. Jadi nanti pertama kali muncul bergerak, kemudian muncul yang ini, begitu ya, urut
Nah, tapi kalau Anda mau munculnya bareng sekaligus, maka di sini pilihannya adalah with previews. Jadi bareng sama bergerak juga gitu ya. Nah, itu pilihannya di situ ya, silakan Anda kembangkan sendiri. Baik, sekarang kan saya coba preview ya untuk melihat hasil settingan animasi yang baru saja kita lakukan. Ini saya klik di slide lain dulu, kemudian saya Shift F5 untuk menampilkan. Nah, begini. Lihat, di sini masih pada memerlukan makanan dan minuman ya. Nah, ini kemudian saya klik tombol bergerak. Yap, nah, begitu lihat. Nah, munculnya itu kan urut gitu. Karena tadi di sini kita setting sebagai with previews ya. Kemudian yang lainnya adalah after previews secara urut. Dan Anda bisa lihat susunannya di sini. Ini kalau saya klik bergerak, ya ini lihat bergerak ini menjadi animasi yang pertama. Ini yang kedua berjalan, ya kan? Saya klik lihat ini bloknya. Kemudian yang ketiga perhatikan lihat. Yang keempat ini, nah begitu. Jadi kalau ini kok keliru ya Anda tinggal geser aja nih. Lihat, ini kan ada tanda hijaunya nih. Ini artinya dia urut gitu. Kalau yang kedua ini saya pilih with previews misalkan. Ya, lihat with previews. Nah, lihat. Maka rectangle ini yang kedua ini berjalan ini urut ini kan. Nah, bukan urut apa namanya? Bareng ini. Nah, bareng karena dia juga with previews, yang ini juga with previews begitu. Sedangkan kalau saya pilih, saya kembalikan ke after previews, perhatikan sekali ya. Nah, lihat, dia akan urut 1 2 3 4. Nah, begitu. Jadi, ini sangat penting dalam mengatur teknik animasi. Nah, begitulah teknik bagaimana kita memasukkan objek konten ya berupa tag, audio, video dan sebagainya. Silakan Anda kembangkan, Anda masukkan dalam setiap slide yang Anda punyai. Nah, begitu sampai kemudian semua slide Anda itu sudah terisi dengan sempurna. Nah, anggaplah ini kita sudah selesai dalam hal membuat konten. Begitu maka langkah terakhir adalah teknik finishingnya. Teknik finishing yang pertama adalah dalam hal mengatur teknik penyimpanan. Seringkali begini, kita sudah nyeting macam-macam ya, termasuk font. Nah, ini fontnya udah bagus, begitu kita setting, ternyata nanti kan slide kita atau PowerPoint kita itu dibuka di komputer lain. Nah, ternyata font di komputer tersebut tidak memiliki font yang kita gunakan. Nah, ini akan crash ya, akan berbahaya nanti. Tampilannya akan berbeda. Nah, oleh karena itu fontnya perlu kita embed. Jadi embed itu seperti istilahnya kita tempelkan atau kita ikut sertakan agar ketika dibuka di komputer lain juga font itu tidak rusak. Nah, begitu ya. Ini finishing yang sangat penting. Langkahnya sangat mudah. Anda pilih menu file di sini. Nah, kemudian kita pilih option. Kemudian masuk ke menu save. Nah, pada menu save ini Anda pilih nih, lihat. Embed, dan ini kalau belum terchecklist silahkan di checklist. Embed fonts in the file. Nah, Anda bisa pilih dua ini. Embed only the character used in the presentation. Nah, best for reducing file size. Atau yang kedua adalah embed semuanya. Jadi begini, embed yang pertama adalah di embed hanya font yang digunakan saja di dalam PowerPoint kita. Kemudian kalau ini adalah all karakter, jadi font yang pernah kita gunakan meskipun akhirnya tidak kita gunakan, artinya font yang ada di komputer itu gitu ya. Jadi Anda bisa memilih antara yang hanya digunakan di PowerPoint atau yang semua diinstal begitu ya. Kan bisa jadi kita menginstal tambahan font begitu. Nah, ini boleh pilih salah satu. Kalau saya pilih yang ini saja, lebih ringan, filenya tidak terlalu besar kalau yang pertama ini. Nah, gitu ya. Oke, saya klik oke. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir adalah memastikan bahwa presentasi kita itu hanya bisa diklik menggunakan tombol. Nah, kalau masih ini kita biarkan saja, ini ketika kita memasukkan objek-objek kayak gini ya, nanti slide by slide kita itu tetap bisa diklik tanpa ngeklik tombol. Artinya ketika Anda ngeklik di seberang tempat itu dia bisa bergerak. Nah, padahal kan kita menginginkan hanya ketika ngeklik tombol baru bergerak. Nah, inilah yang harus kita setting gitu ya. Lihat, saya lihat dulu ya. Shift F5. Nah, ketika ini belum saya setting, saya kunci gitu ya, sebelum saya kunci kursornya ini, ketika saya klik, nah lihat, kan dia bisa pindah sendiri tuh kan, pindah sendiri lagi, lihat. Nah, bisa pindah sendiri ke slide yang lain gitu. Karena saya belum kunci kursornya. Nah, sekarang kita kunci kursornya. Agar hanya ketika diklik begitu, ketika diklik ini dia masuk gitu ya. Caranya mudah sekali, Anda pilih menu slideshow ini. Kemudian setup slideshow. Nah, ini lihat tampilannya pada setup show. Sini pilihan defaultnya adalah yang pertama ya. Nah, ini adalah tampilan presentasi linear begitu ya. Nah, kita menginginkan karena ada tombol-tombol interaktif itu, maka kita ganti yang ini. Nah, begitu. Udah mudah saja begitu. Kemudian oke. Nah, sekarang Anda lihat ini saya klik preview. Nah,
Ini saya klik nih, nggak bisa. Kalau tadi kan saya klik sembarang tempat dia pindah ke slide lain. Nah sekarang udah nggak bisa, udah kekunci namanya kursornya. Baru kalau saya klik ini bergerak misalkan, maka masuk ke slide yang bergerak. Nah begitu dan seterusnya begitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, itulah teknik finishing kita, jadi sangat penting ya dalam hal. Baik Bapak Ibu, teknik finishing tadi sangat penting ya, agar memastikan kursor kita sudah mati begitu. Jadi kursor sembarang ini mati, tapi akan berfungsi jika ngeklik suatu tombol begitu. Nah yang paling terakhir tentu saja ini dilakukan ketika terakhir kali ya, jika misalkan nanti desain media Anda ini sudah selesai, sudah finish semua slide by slide sudah diisi, sudah full, sudah bagus ya, animasi, settingan, default layout semua sudah bagus semua, maka langkah terakhir adalah menyimpannya itu sendiri. Jadi kalau Anda untuk presentasi, maka lebih baik saya sarankan disimpan dalam format PowerPoint show, bukan PowerPoint presentation. Jika PowerPoint presentation itu yang seperti ini, artinya ketika Anda membuka masih ada tampilan thumbnailnya ini, ya, sehingga Anda bisa klik kayak gini kan. Nah, tapi kalau untuk presentasi itu justru saya sarankan di PowerPoint show. Jadi ini kita pilih file, kita save as. Nah, di sini Anda tentukan apa namanya foldernya ya, browse. Nah, silakan tentukan foldernya, dipilih gitu. Nah, kemudian di sini kita ganti bukan PowerPoint presentation tetapi PowerPoint show. Nah, ini. Apa fungsinya? Kalau PowerPoint show itu nanti hasilnya itu langsung full screen. Nah, lihat nih saya save ya. Nah, begitu. Hasilnya Anda perhatikan. Sekarang di sini Anda mempunyai dua file ya. File yang pertama nih PowerPoint presentation, yang kedua adalah PowerPoint slideshow. Kalau presentation ini bisa Anda edit begitu seperti yang kita lakukan sekarang itu, yang kita buka ini ya. Sedangkan yang PowerPoint slideshow ini kalau dibuka langsung full screen. Jadi nanti Anda tidak lagi menampilkan thumbnail dan diedit itu, tapi Anda sudah langsung menampilkan format full screen di layar presentasi Anda. Tinggal Anda klik tombol yang sudah Anda siapkan sebelumnya. Nah itulah ya bedanya antara PowerPoint presentation dan PowerPoint show. Jadi nanti kalau kita masih ada yang diedit gimana, tidak masalah, ini tinggal diedit lagi gitu kan, kemudian di save as lagi ke dalam format PowerPoint show yang tadi ditimpakan gitu ya, ditimpakan. Boleh mau diduplikat lagi juga boleh ya, tapi saran saya lebih baik ditimpakan aja gitu. Jadi PowerPoint show yang lama terhapus ya, tergantikan oleh yang baru, misalkan Anda melakukan pengeditan gambar dan sebagainya, sehingga nanti yang Anda gunakan untuk presentasi di kelas itu adalah yang PowerPoint show tadi gitu, karena PowerPoint show udah langsung tampilannya full screen, lebih mudah digunakan ya. Baik gitu ya Bapak Ibu semua, ini sudah selesai materi kita untuk multimedia pembelajaran interaktif. Yang perlu Anda lakukan adalah segera mengisi konten-kontennya dengan baik ya. Penggunaan objek seperti teks, audio, video, animasi dan sebagainya perlu Anda optimalkan sehingga karya Anda betul-betul luar biasa. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini betul-betul bermanfaat bagi Anda, memberikan inspirasi bagi Anda untuk belajar ya, untuk meningkatkan kualitas Anda, meningkatkan kapasitas Anda sehingga Anda berkembang dan jauh lebih berkembang. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi Anda, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, saya Sulaiman Pasaya.